Kita akan lanjutkan belajar kita di komputerkit.com. Materi berikutnya adalah tipe data dari variabel. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel, pada materi kali ini kita akan belajar tentang tipe data dari variabel. Kita akan ke dev C++ nya. Kita bisa file, kemudian new, di sini bisa klik Ctrl N seperti ini. Boleh kita klik, kita kasih pagar, kemudian kita simpan. Lat 03 seperti ini, kita simpan. Kemudian kita buat include, kemudian IO stream, kemudian kita enter, include lagi, include con IO .h, kemudian using name space std, kemudian int main, kemudian kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita akhiri dengan catch. Oke, untuk akhir dari baris program. Di sini kita akan belajar tentang tipe data variabel. Tipe data variabel adalah isi nanti variabel itu akan diisi apa. Nah, ini kita buat tipe datanya. Tipe data yang sebelumnya secara umum dibagi 3, yaitu string, kemudian angka, dan boolean. Kita akan coba buat string dulu. Oke, string saya buat kata, kemudian isi dari kata adalah komputerkit.com. Kemudian titik koma. Kemudian kita akan buat sebuah angka. Angka itu ada yang utuh, ada yang tidak. Yang utuh disebut dengan integer. Kita tulisnya di sana int. Integer itu utuh. Int misal tahun, kemudian sama dengan isinya adalah 2017. Karena dia tipe datanya angka, maka tidak diawali dengan tanda atau di dalam tanda petik-petik ini, tidak perlu. Yang perlu hanya string. Kemudian berikutnya adalah angka yang tidak utuh tapi pecahan. Pecahan misalnya adalah float nilai. Nah, nilai misal dia dapat nilai 7,5, komanya menggunakan titik. Kemudian ada lagi yang dalam bentuk, kalau nilainya banyak kita bisa isi dengan double. Nah, contoh double, misal uang 1.200.000 sekian, koma, nah misal 15. Ini seperti ini. Kemudian tipe data berikutnya adalah boolean. Boolean itu bool, kita akan beri nama, variabelnya adalah kondisi, nilainya kita isi dengan true. Nah, ini tipe data variabel isi, tipe data variabel isi, kemudian tipe data variabel kemudian isinya. Berikutnya kita akan coba tampilkan isinya menggunakan cout. Kata, kemudian cout lagi tahun, cout lagi nilai, cout lagi uang, cout lagi kondisi. Seperti ini. Kita akan coba jalankan programnya di sini. Compile and run. Nah, di sini ada komputerkit.com 2017, kemudian 7,5, kemudian ada ini, dan belakangnya adalah 1. 1 ini adalah nilai dari boolean. Supaya lebih jelas, saya akan tambahkan di belakang ini adalah tanda seperti ini, kemudian end line. End line ini supaya dia enter ke bawah. Oke, saya akan tambahkan tanda end line supaya nanti dia enter ke bawah. Seperti ini. End line. Jadi untuk mengenter ke bawah kita bisa menambahkan end line. Kita coba jalankan. Oke, di sini ada komputerkit.com 2017 7,5 dan 1.2006. Ini disingkat dalam bentuk seperti ini. Kita akan ke boolean. Kalau ini saya ganti dengan false. Oke, kalau kita ganti dengan false, yang ditampilkan adalah 0. Kalau true dia 1, kalau false dia 0. Ini penggunaan dari variabel. Tipe data yang digunakan oleh variabel. Pastikan Anda sebelum menggunakan tipe datanya tahu kira-kira variabel ini mau diisi apa, kemudian baru ditulis menggunakan tipe datanya.
Untuk informasi lebih lanjut di sini saya ada referensi. Kalau untuk char ini ukuran penyimpanannya dan ini adalah besarnya. Kemudian di sini ada ukuran penyimpanan di memori ketika dijalankan itu 1 byte. Kemudian di sini ada integer itu 4 byte. Nilai yang bisa dimasukkan itu antara ini sampai ini. Kemudian ada unsigned in antara 0 sampai sekian, sign in ada minus sekian sampai sekian. Kemudian di sini juga ada float 4 byte dari minus sekian sampai sekian, 7 digit, double 8 byte, 15 digit, long double dan seterusnya. Ini adalah tipe-tipe data yang nanti bisa digunakan ketika pembuatan aplikasi. Untuk sementara karena belajarnya masih pemula, jadi cukup ini dulu yang dipahami. Nanti di dalam perjalanan ketika sudah menjadi seorang programmer yang baik, tentu sudah tahu cara menggunakan tipe data yang lebih sesuai atau mana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan ketika pembuatan aplikasi. Itu untuk tahap awal kita sudah belajar tentang tipe data dan variabel. Berikutnya kita akan belajar tentang operator matematika. Tetap lihat videonya, subscribe. Barangkali Anda membutuhkan untuk seri-seri berikutnya dari video yang ada di computerkit.com. Subscribe-nya ada di bawah, tekan yang tombol merah. Terima kasih. Kita ke materi berikutnya dari computerkit.com.